Jalan menuju rumah nomor 47 tidak memiliki putaran balik. Aspalnya berhenti begitu saja, seolah kota lupa menuntaskan niatnya. Di ujung jalan hanya ada satu tiang listrik dengan lampu kuning redup yang kadang menyala, kadang mati tanpa pola. Rumah itu berdiri sedikit menyamping, tidak sejajar dengan rumah-rumah lain. Sudut bangunannya menghadap ke arah yang salah, seperti seseorang yang sengaja memalingkan wajah. Cat dindingnya mengelupas dalam lapisan tipis, namun anehnya tidak tampak rapuh, justru terasa seperti rumah yang terus memperbarui luka-lukanya sendiri. Tirai di balik jendela bergerak pelan, tidak ada angin. Arman berdiri lama di depan pagar besi. Saat disentuh, pagar itu terasa dingin yang menetap, bukan dingin malam. Seperti benda yang tidak pernah sepenuhnya menerima panas tubuh manusia. Ia sempat berpikir untuk berbalik, namun rasa itu datang terlambat. Pemilik rumah datang sendiri. Pria tua itu tidak membawa map, tidak membawa berkas, hanya kunci tua dengan gantungan polos. Tangannya gemetar, namun genggamannya kuat, terlalu kuat untuk seseorang seusianya. Harganya murah, katanya singkat. Kenapa? Kenapa? Tanya Arman. Pria itu diam lama. Tatapannya melayang ke jendela rumah nomor 47, lalu kembali ke Arman. Orang jarang betah, tidak ada senyum, tidak ada penjelasan. Lanjutan, saat menyerahkan kunci, ia berkata pelan, seolah tidak ingin rumah mendengarnya. Kalau dengar suara apapun malam hari, jangan dijawab. Nada suaranya bukan ancaman, melainkan peringatan yang sudah terlambat berkali-kali. Pukul 01,13 Arman terbangun, bukan karena mimpi, melainkan karena kesadaran mendadak. Kesadaran bahwa ia tidak sendirian. Udara di kamar terasa lebih padat. Setiap tarikan napas terasa pendek, seolah oksigen harus dibagi dengan sesuatu yang tak terlihat. Lampu tidur menyala redup, cukup untuk membuat bayangan. Di dinding tampak terlalu tegas, lalu ia mendengarnya. Napas, bukan dengusan, bukan tarikan kasar, melainkan napas yang ditahan dengan sengaja. Seperti seseorang berdiri sangat dekat dan berusaha tidak tertangkap basah. Suaranya datang dari sudut kamar, tempat lemari berdiri. Arman tidak langsung menoleh. Tubuhnya menolak bergerak, seakan otot-ototnya sedang menunggu izin dari sesuatu yang lain. Kasur di sampingnya menurun sedikit, bukan amblas, menurun perlahan, terukur, seperti ada berat yang sangat hati-hati diletakkan agar tidak membangunkannya. Arman duduk tersentak. Napas itu berhenti. Keheningan yang tersisa terlalu rapi, terlalu bersih, seolah suara itu tidak pernah ada, seolah rumah menelan kembali bunyinya sendiri. Lampu dinyalakan penuh, tidak ada siapapun, namun sudut kamar tetap gelap, tidak mau sepenuhnya diterangi. Arman menatapnya lama, dadanya berdebar keras. Tapi sudut itu diam, terlalu diam untuk disebut kosong. Keesokan paginya, Arman mencoba meyakinkan diri bahwa malam tadi hanya efek kelelahan.
Namun, ruang tamu menyambutnya dengan kejanggalan kecil. Jam dinding berhenti. Jarum jam dan menit saling menindih di angka 02,47. Jarum detik menggantung, seolah ragu untuk bergerak lagi. Arman mengganti baterainya. Sekali, dua kali, jam kembali berdetak normal. Namun saat ia berdiri di depannya dan menatap terlalu lama, detakan itu berubah. Diam terlalu lama. Ritmenya melambat, tidak sinkron dengan waktu. Dan tepat ketika Arman menyadari bahwa ia sedang menunggu sesuatu terjadi, jarum detik berhenti lagi. 02,47. Arman menjauh, detakan kembali normal. Seolah jam itu hanya bekerja jika tidak sedang diperhatikan. Untuk mengusir rasa asing, Arman menata barang-barangnya. Ia meletakkan satu foto keluarga di meja ruang tamu. Foto lama. Ia sengaja memposisikannya menghadap dinding. Pagi berikutnya, foto itu menghadap ke arah kamar tidur. Tidak jatuh, tidak tergeser jauh, hanya diputar rapi. Presisi, seperti seseorang tahu persis sudut terbaik untuk melihat ranjang. Saat Arman menyentuh bingkainya, dingin merambat ke ujung jarinya. Terlalu dingin untuk benda yang terkena matahari pagi. Di bagian belakang foto ada tulisan pensil tipis, hampir pudar. Kamu mirip dia. Arman tidak ingat pernah menulis itu. Dan anehnya, tulisan itu tidak terasa seperti pesan, melainkan catatan pengenal. Siang itu, Arman membersihkan dapur. Saat membuka lemari bawah, ia menyadari kedalamannya tidak masuk akal. Dinding belakang terasa lebih jauh dari seharusnya. Ia menekan papan kayu itu. Ada celah, sebuah pintu kecil terbuka, rendah, sempit, dan jelas. Tidak tercatat di denah rumah. Udara dingin langsung keluar, membawa bau lembab dan sesuatu yang lebih tua dari sekadar debu. Bau waktu yang dikurung. Ruangan di baliknya hanya cukup untuk satu orang duduk meringkuk. Dindingnya penuh bekas kuku. Lantainya penuh goresan. Hitungan hari, minggu, bulan. Beberapa dihentikan tiba-tiba, seolah penghitungan itu tidak sempat diselesaikan. Di dinding paling ujung tertulis berulang-ulang dengan tulisan yang semakin tidak terbaca. Jangan terlalu lama di sini. Saat Arman mundur selangkah, pintu itu menutup sendiri, tidak terkunci. Namun, ketika ia mencoba membukanya lagi, pintu itu tidak pernah ada. Malam-malam berikutnya, rumah nomor 47 mulai berubah. Bukan bentuknya, melainkan perilakunya. Kursi bergeser sedikit setelah Arman berdiri, seolah rumah sedang menyesuaikan posisi agar lebih nyaman ditinggali. Lampu berkedip. Setiap kali Arman memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia ingat, air keran menetes mengikuti ritme napasnya. Dan pada jam 2:47 rumah itu memanggil Arman. Suaranya tidak datang dari satu titik. Nama itu merembes dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Seperti rumah itu sedang belajar mengucapkannya
dengan benar, bukan ancaman, lebih seperti panggilan pulang. Arman membaca ulang potongan koran itu berkali-kali. Nama yang tercetak buram di sana bukan hanya sama, terlalu sama. Arman W. Usia 32 tahun. Pekerjaan tidak tercatat. Alamat rumah nomor ke-47. Tanggal kematian tertulis rapi, tanpa tanda tanya, tanpa catatan tambahan. Seolah kematian itu bukan kejadian aneh, melainkan hasil akhir yang sudah lama diprediksi. Yang membuat tengkuk Arman dingin bukan isi beritanya, melainkan foto kecil di sudut halaman. Hitam putih, buram, diambil dari jauh. Sosok pria duduk di kursi ruang tamu, menunduk sedikit, kedua tangannya bertumpu di paha. Posisi duduk yang sangat dikenalnya, posisi yang sering ia lakukan tanpa sadar saat berpikir. Namun wajah pria itu kabur, bukan karena kualitas cetak, melainkan karena wajah itu seperti menolak diingat. Arman menutup koran. Di dalam tasnya, ponsel bergetar 02,47. Ia tidak ingat mengatur alarm. Malam itu, Arman bermimpi, atau lebih tepatnya, mengalami sesuatu. Ia duduk di ruang tamu rumah nomor ke-47. Lampu menyala redup, tapi cukup terang untuk melihat debu yang menggantung di udara. Jam dinding berdetak pelan, teratur seperti napas orang tidur. Seseorang berdiri di belakangnya. Arman tahu tanpa menoleh. Postur itu sama dengannya. Tinggi badan, cara berdiri, bahkan jarak antar langkah. Saat sosok itu bergerak pelan mengelilinginya. Aku dulu juga berpikir ini hanya rumah, kata suara itu. Lalu aku terlalu sering mendengarkan. Siapa kamu? Tanya Arman. Meski suaranya nyaris tidak keluar, sosok itu berhenti tepat di belakangnya. Yang tertinggal, jawabnya. Arman terbangun. Ia duduk di kursi ruang tamu. Jam dinding tepat di depannya 02,47, dan yang membuat dadanya hampir berhenti berdetak. Kursi di seberangnya sedikit bergeser, seperti baru saja ditinggalkan. Sejak malam itu, rumah nomor 47 berubah lebih berani. Pintu kamar menutup sendiri, bukan dibanting, tapi ditarik pelan dari luar. Lampu mati hanya di ruangan yang ingin Arman hindari. Suara langkah terdengar mengikuti, tapi selalu berhenti tepat saat Arman menoleh. Yang paling mengganggu adalah cara rumah itu menunggu. Tidak mendesak, tidak mengancam. Seolah tahu Arman akan kelelahan sendiri. Saat Arman mencoba keluar keesokan paginya, pintu depan terbuka normal. Angin pagi masuk, membawa bau jalanan, kehidupan, dan kemungkinan. Ia melangkah satu kaki keluar. Udara berubah, seperti menabrak dinding transparan. Bukan sesuatu yang menghalangi tubuhnya, melainkan niatnya. Langkah Arman berhenti. Tangan di gagang pintu terasa berat. Suara itu muncul lagi. Kali ini dari dalam dinding. Kamu selalu kembali. Malam berikutnya, Arman tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu. Lampu dinyalakan terang. Semua jendela terbuka. Jam berdetak 02,47.
02.46. Arman menatap jam tanpa berkedip. 02.47. Lampu tidak padam, namun udara berubah dingin. Di kursi seberangnya, sesuatu mulai terlihat. Seperti mata yang akhirnya menyesuaikan diri dengan gelap. Sosok itu duduk, wajahnya masih kabur, tapi Arman bisa melihat detail lain. Bekas tekanan di bahu, postur orang yang terlalu lama duduk di tempat yang sama, dan mata yang tidak menatap Arman, melainkan menatap rumah. "Aku kelelahan," kata sosok itu. "Rumah ini tidak suka ditinggal lama. Apa yang kau lakukan padaku?" tanya Arman. Sosok itu tersenyum kecil. Tidak ada. Rumah yang memilih. Jam terus berdetak. Rumah tidak bergerak. Sosok itu berdiri perlahan, mendekat. "Kalau kamu tinggal," katanya, "aku bisa pergi." Arman menggeleng keras. "Aku tidak mau." Sosok itu berhenti tepat satu langkah darinya. "Tidak ada yang mau," katanya lembut. "Itu sebabnya rumah ini menunggu sampai seseorang cukup lelah untuk berhenti menolak." Arman berdiri, dadanya sesak, kepalanya penuh dengung. Ia menyebut namanya sendiri keras-keras. "Arman, Arman." Rumah bergetar, lampu berkedip. Untuk pertama kalinya, sosok itu tampak ragu. Arman menyadari sesuatu. Rumah ini kuat saat diperhatikan, saat didengarkan, saat ditanggapi. Ia menutup mata, menutup telinga, berhenti merespons. Detakan jam melambat, suara rumah melemah. Ketika Arman membuka mata kembali, sosok itu memudar seperti gambar yang kehilangan fokus. Pintu depan terbuka, udara luar masuk deras. Arman berlari keluar rumah nomor ke-47. Ia tidak menoleh, tidak berhenti, tidak mendengarkan apapun yang memanggil dari belakang. Begitu melewati pagar, tekanan itu hilang. Jam tangannya berbunyi 03.01. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah itu, waktu bergerak maju. Arman pindah kota, menjual semua barang dari rumah itu, kecuali satu jam dinding. Jam itu kini berhenti di ruang penyimpanan. Namun setiap malam Arman terbangun jam 2:47. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya satu kepastian. Jika suatu hari ia kembali terlalu sering mendengarkan kesunyian, rumah nomor 47 akan tahu. Karena rumah itu tidak marah, tidak dendam. Ia hanya menunggu orang yang cukup lama berhenti pergi